Bagaimana rasanya menjadi ketua DPRD, Pak? Nomor 3 di Kabupaten Seluma. Saya sekolah dulu kalau nama saya disebut Andesca, saya selalu dia ejek-ejek. Dibully, Pak? Dibully. Wah ini orang Cawang, ini orang Cawang. Halo guys, siap jungkir balik bahasa kering? Bicara yang terpenting, terlupakan, terindah, hingga tergokil. Bersama Herwan Saleh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar sehat. biasa. Novi Erian Andesca. Bapak dari desa Pedalaman, Pak? Betul. Dari desa apa, Pak? Andesca itu anak desa Cawang. Oh, ada kepanjangan namanya. Anak desa Cawang. Anak desa Cawang. Oh, iya, iya. Bagaimana rasanya menjadi ketua DPRD, Pak? Tentu kalau bercerita Mm-mm. mengenai menjadi anggota DPRD dan ketua DPRD, Mm-mm. kalau ditanya rasa, Iya. semua rasa ada. Semua rasa ada. Ado galo. Jadi raso ado Enak galo. berarti, Pak? Ado raso enak ado. Heeh. Tentu kalau berbicara rasa enak, tentu salah satunya kita yang memang berawal dari Mm-mm. sebuah organisasi partai politik Mm-mm. yang berjuang Mm-mm. tentu menggapai sebuah aspirasi masyarakat Mm-mm. yang alhamdulillahnya diamanahkan melalui perwakilan rakyat yaitu DPRD. DPRD Kabupaten iya, Seluma, Kabupaten. Provinsinya Bengkulu, Provinsinya Bengkulu. negaranya Indonesia. Negaranya Indonesia. Bapak Nopi, kalau ada enaknya berarti ada nggak enaknya, Pak? Pasti. 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 Apa misalnya, Pak? Ya pertama tadi kalau berbicara enak tadi dengan Dang Herwan ya. Iya, Dang betul. Herwan dengan panggilan Dang Herwan. Nah tentu kalau berbicara enak, yang pertama dari organisasi partai politik, kemudian dari keluarga, dari tim keluarga memang yang merasa bersyukur. Oh, iya, Merasa iya. bersyukur. Berarti dapat menyalurkan aspirasi Dapat rakyat. menyalurkan Pak. aspirasi. Kemudian dari tim keluarga merasa keberhasilan ini untuk mencapai aspirasi masyarakat. Yang kedua kalau tidak enaknya tuh, Yang tidak enaknya, Pak? yang tidak enak itu sebenarnya kalau saat ini yang saya rasakan Pak Herwan, Iya. terkadang satu, ini yang sebenarnya sedih aku bercerita. Apa itu, Pak? Kalau bercerita masalah tidak enak itu, terkadang saya rasa mungkin aku saat ini yang biasanya sehari-hari bisa kumpul dengan orang tua, Oh. dengan anak, dengan istri. Iya, iya, iya. Nah tentu memang membedakan antara pimpinan dan anggota itu waktu. Oh, berarti Bapak Ketua ini sekarang sudah milik masyarakat Kabupaten Seluma, bukan hanya milik keluarga, bukan hanya milik orang tua, Pak. Iya. Termasuk saya boleh memiliki ketua DPRD juga. Dan kapanpun itu harus dibutuhkan, harus datang. Oh. Jadi saat ini yang saya rasakan, nah tentu mungkin ya anak-anak, istri, kemudian ayah, ibu, emak, kan seperti itu, bapak. Nah tentu memang sedikit sudah mengerti keadaan, Mereka sudah mulai memaklumi, memaklumi. terutama emak dan istri. Iya. Oh, iya, iya. Pak Ketua, kita ingin tanya banyak pandangan Pak Ketua terhadap apa yang masih kurang di kabupaten ini dan apa yang bisa Pak Ketua dorong untuk dilakukan pembangunan yang cepat, paling tidak dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2021. Iya, kalau berbicara anggaran dan fungsi di DPRD, tentu saya yang pertama di DPRD ini, saya mewakili daripada Partai PDI Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah tentu memang diamanatkan sebagai partainya Wong Cilik. Dan tentu saya yang berlatar belakang seorang anak yang berasal dari desa pedalaman. Desa, Ya, iya, desa jadi desa pedalaman. Cawang itu adalah desa yang paling hulu di Kecamatan Lubuk Sandi.
Ulu itu maksudnya hulu, dari Hulu asal itu kata hulu. Hulu sungai. Hulu sungai yang Di daerah perbukitan, Pak. di daerah perbukitan yang tepatnya mungkin di daerah hutan. Di daerah hutan. Itu ada desa, yaitu Desa Cawang. Berbatasan dengan hutan negara mungkin Pak. Ya. Ada hutan produksi terbatas, hutan lindung, mungkin hutan konservasi. Iya, lengkap di sana. Ada hutan. Nah, tentu berawal dari anak yang memang dilahirkan dan orang tua berasal dari sana itu punya niat yang tulus. Yang pertama tentu kita memprioritaskan APBD ini untuk infrastruktur. Untuk infrastruktur. Jadi Jalan, memang jembatan, irigasi seperti itu Pak? ya jalan, jembatan, irigasi. Nah, tentu ini yang menjadi prioritas pertama kita dalam mengesahkan APBD. Oh, Nah, tentu memang semuanya tidak bisa instan. iya betul. Selalu kita di sini mengedepankan dalam artian kemampuan keuangan daerah. Oh iya. Nah, jadi Anggaran kita anggaran Kabupaten Seluma 1 tahun kisaran berapa Pak? Ada untuk 3 tahun triliun nggak Pak? Atau 1 triliun? Nggak sampai ya Pak? nggak sampai. Nggak sampai 1 triliun? Iya. Oh. Jadi anggaran kita di DPRD di Kabupaten Seluma Kabupaten. ini setiap DPRD pengesahan itu yang lebih dari 1 triliun itu di tahun 2020. 2020 lebih 1 triliun. Lebih dari 1 triliun. Nah, Kisaran untuk tahun depan akan disahkan sekitar berapa Pak? tahun depan sudah kita dapat plafonnya itu di angka 983. Kurang ya, Pak? Kurang. Itu harus dikurangi dengan biaya pilkada. Ini kurangnya karena faktor salah satunya COVID-19. Oh iya, corona ya. Corona. Nah, ada beberapa anggaran DAK dan DAU itu yang terpangkas. Oh. Bahkan dana desa. Oh. Nah, tentu tadi berbicara kepada di DPRD, kita memprioritaskan infrastruktur karena memang saat ini ada beberapa daerah yang tepatnya di daerah hulu. Itu ya hulu Sukaraja itu Padang Capo. Iya, Padang Capo dan sekitarnya Ya, Pak. Ya? kemudian ulunya Sukaraja itu Padang Capo tadi kan, ulunya Lubusandi itu Cawang. Desa Bapak sendiri. Desa ya? saya sendiri, kemudian ada ulunya Tais, katakanlah ulunya Seluma ini kan Lubuk seperti Resam Lubuk Resam dan sekitarnya. Kemudian di Ulu Talo Ulu itu salah Talo, satunya Girinanto Girinanto dan sekitarnya. Kemudian Ulu Alas. Ulu Alas. Ulu Alas, Desa Gunung Megang dan Gunung sekitarnya. Megang dan sekitarnya. Nah, tentu kita saat ini memang fokus kepada pemerintah daerah agar dapat memang ini menjadi skala prioritas. Oh. Karena memang hasil bumi ataupun baik di bidang kesehatan banyak kendala. Salah satunya yang mau melahirkan, Iya, yang iya, sakit mendadak. Kemudian beberapa hasil bumi. Hasil bumi seperti kopi. Dan sebagian masyarakat kita ini kan sudah beralih ke kelapa sawit. Sawit, ya. Bahkan kelapa sawit. ada di Dapil 3 itu Ibu Kades. Dapil 3 yang dapil Bapak Novi ya Pak? Enggak, Dapil 3, saya Dapil 4. Oh, dapil 4. Nah, Dapil 3 itu ada Ibu Kades Neri yang menyampaikan ke saya. Bahkan ada 2 minggu sawit di daerah dia itu tidak lagi bisa dibeli oleh katakanlah pihak ketiga yang akan memproduksi buah sawit itu. Nah, sampai-sampai buah sawit itu sampai busuk dan tidak. Artinya prioritas, skala prioritas pembangunan daerah ini infrastruktur itu ya Pak. Nah, yang diusulkan oleh TAPD, oleh eksekutif kepada DPRD, postur anggarannya yang disampaikan kepada Anda, dan tentu pimpinan dewan dan anggota lainnya sudah seperti yang Anda gambarkan, atau ada hal-hal anggaran, mata anggaran yang menurut Anda belum prioritas tapi mereka usulkan ke DPRD? Untuk kita, tentu di DPRD saya dilantik 2019 Agustus. Iya. Nah, tentu di saat itu anggaran sudah disahkan. Di dalam proses berjalan saya belum bisa terlibat banyak. Oh, dan berarti Herwan. fungsi pengawasan, Tinggal controlling. fungsi pengawasan. Oh. Yang di tahun 2020 dan Herwan, kita bersama-sama kawan, tim anggaran DPRD, Banggar, bersama TAPD itu sudah menyampaikan baik itu hasil daripada aspirasi yang kita jaring melalui Rases, kemudian menghadiri musrembang kecamatan sampai kabupaten, Iya. dan beberapa kali kita studi bahwasanya
saat itu kita sudah memprioritaskan infrastruktur yang ada di Kabupaten Seluma. Tapi kendalanya ternyata ada wabah dunia. Sebelum itu. Oh, sebelum itu, Sebelum wabah itu kita terkendala, kita dihadapkan dengan pesta rakyat. Jadi serapan anggaran kita hampir 50 miliar terserap ke untuk menghadapi pemilihan. Pilkada gubernur dan pilkada bupati. Nah, 50 ditambah miliar itu, lagi beberapa APBD yang sudah kita anggarkan ke jalan yang saat itu sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan dan PUPR untuk yang belum kontrak tidak dulu dilaksanakan karena kita terdapat musibah bencana COVID ini. Iya, proyek-proyek pembangunan yang sudah ditayang lelang untuk ditenderkan tapi belum kontrak itu dibatalkan dulu. Dibatalkan. Oh iya, Pak Nopi, yang ingin kita tanyakan, masyarakat itu sebagian, bisa jadi sebagian kecil atau sekelompok kecil atau banyak, itu menganggap DPR, DPRD itu tidak penting, Pak. Bagaimana Anda menjelaskan hal itu, Pak? Saya sendiri tahu betul sebenarnya wakil rakyat itu penting. Tanpa wakil rakyat, mana ada aspirasi bisa disampaikan. Silakan, Pak. Ya tentu memang hampir masyarakat itu yang baru-baru inilah kita dengar beberapa organisasi mahasiswa, buruh yang mengklaim sebagai DPRD itu tidak penting. Bahkan beberapa celotehan-celotehan dari pendemo. Nah tentu saya yang saat ini diamanatkan. Tentu saya baru saja duduk di DPRD dan diamanatkan partai sebagai ketua DPRD. Jangan bicara tidak penting, karena hampir semua, saya tidak membesarkan semuanya DPRD, tapi pada prinsipnya semua kawan-kawan di DPRD tulus berjuang untuk demi kepentingan masyarakat. Ada beberapa agenda pekerjaan DPRD, tentu legislasi, kemudian legislasi anggaran, itu pembuatan aturan atau aturan perda-perda, baik itu perda inisiatif yang disampaikan DPRD, tentu ada beberapa perda yang memang disampaikan oleh pihak eksekutif, sekaligus penganggaran. Tentu saya sebagai ketua DPRD, ya tanggapan masyarakat tentu ya banyak, tapi pada prinsipnya DPRD berpihak pada masyarakat, akan selalu mengimbangi dan berimbang. Apakah sentilan seperti itu yang membuat kalau tadi enak ada yang tidak enak? Itu termasuk yang tidak enak menjadi anggota ketua DPRD, atau biasa saja, Pak? Ya sebenarnya sih, ya kalau masalah sentilan tentu mungkin ada yang beranggapan cuman menghabisi uang rakyat. Nah tentu kadang-kadang memang itu kita sebagai pimpinan ada sih beberapa yang mengklaim seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwanya tidak semua. Tidak semua. Karena beberapa agenda DPRD yang kusampaikan tadi, untuk saat ini semua DPRD-nya aktif. Dan di saat rapat paripurna hadir. Kemudian kegiatan-kegiatan baik itu di fungsi pengawasan, kemudian rapat bersama mitra kerja, hadir selalu bersama mitra kerja yang sudah dijadwalkan. Terakhir, Pak. Ya. Anda ini jabatan tinggi sekali ketua DPRD, Pak. Dari nomor mobilnya nomor 3. Usia Anda berapa, Pak Nopi? Saya lahir pada hari Rabu 23 Februari 1984. Jadi saat ini berumur 37. 37. Atas jabatan Anda, saya harus panggil Bapak. Usia Anda ternyata masih muda sekali. Saya panggil Bung aja. Boleh ya? Boleh. Bung Nopi, Anda pemuda, sudah berperan luar biasa di daerah ini. Apa motivasi Anda yang bisa Anda bagi untuk teman-teman anak muda? Ya, terima kasih Dang Herwan. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, saya tidak mau dipuji dan tidak mau terlalu dianggap berlebihan sebagai di jabatan
pimpinan DPR. Tentu kalau di plat nomor saya memang di nomor 3 di Kabupaten Seluma. Tapi niat dan hati saya memang tidak akan membawa itu karena jabatan itu suatu amanah. Yang saya rasa hanyalah saya akan bagaimana membuat jabatan ini bisa membantu masyarakat. Yang kedua, saya memberikan masukan daripada anak-anak muda di Kabupaten Seluma. Teman-teman kita teman-teman. Teman-teman Jadi kita semua. kepada adik-adik, kawan-kawan di Kabupaten Seluma, saya yang pertama memberikan semangat satu. Saya yang diberikan nama, memang sudah dikasih nama itu anak dari desa pedalaman. Saya mengangkat semuanya, anak-anak yang lahir ataupun yang memang saat ini memang masih sekolah di tingkatan sekolahnya di desa pedalaman, untuk jangan malu bahwasan kita orang dalam. Karena dulu saya sekolah dulu kalau nama saya disebut Andesca, saya selalu diejek-ejek. Dibully, Pak? Dibully. Wah, ini orang Cawang, ini orang Cawang. Tapi Anda tidak akan membalas bulian? Tidak. Tidak, Nah, ya? ini akan memberikan motivasi kepada anak-anak seperti anak-anak dari Ulu Alas lah. Tentu inilah yang menjadi saya, tentu dari dalam inilah mereka yang mengangkat nama saya sendiri. Yang kedua, tentu saya berharap kepada kawan-kawan adik-adik yang punya organisasi, Dang. Iya. Jadi berorganisasilah sebanyak mungkin. Jadi wadah itulah membuat kedewasaan kita tinggi. Kemudian jangan lupa di saat berorganisasi itu kan banyak teman. Iya, iya. Nah, di sana ada peluang untuk berbisnis. Baik itu UMKM yang nilainya kecil. Iya. Jangankan saya dulu cuma jualan pulsa, Dang Herwan. Kalau bercerita, Pulsa itu omsetnya banyak. enggak. Kalau berjual pulsa sekarang kan online. Oh iya. Nah, mungkin saat ini anak-anak muda bisa jualan online. Nah, tentu dalam berorganisasi ini ada sinkronisasi dengan berarti pertemanan. jejaring organisasi itu Jejaring bisa organisasi. dimanfaatkan untuk keperluan bisnis, membangun organisasi lagi, Dan termasuk mengikut jejak Anda. Insya Allah. Amin. Dan saya berharap juga berpartai politik tidak masalah. Jadi stafnya partai sendiri kalau belum bisa dikaderkan. Saya tanya ulang ini, berpartai politik tidak masalah atau didorong, Anda mendorong anak-anak muda untuk berpartai politik? Saya berharap kalau beliau ini masih di dalam masa pendidikan, ini dia mungkin bisa membantu. Karena bisa dari sekretariat, kemudian ada, kan kalau dalam kepengurusan tentu nanti berpengaruh kalau dia ingin jadi penyelenggara. Mungkin dia bisa lewat jadi sayap-sayap partainya. Yang itu tidak harus terdaftar di dalam struktur organisasi yang sampai ke pusat. Nah, tentu ini memang ada beberapa tidak mesti cabang ke PDIP mungkin, Pak, atau bisa ke partai lain. Ya bisa. Bisa ya? Kalau sesuai dengan ideologinya. Sesuai dengan ideologinya masing-masing. Ada partai kepemudaan ya, tapi kalau bagusnya ke PD Perjuangan. Oh itu. Mungkin saya nanti diajak oleh Bapak Ketua Insya Allah. Dewan ini ke partainya. Pak Ketua, kru kita ini kan pemuda semua. Boleh dong kita ajak kemari semuanya, ayo. Oh ya, boleh bergabung. Ini namanya Hengki, Pak Ketua. Hengki, Tukang kamera. tukang kamera. Iya. Ini tip sebelah sana biar kelihatan. Oh, di sini. Kelihatan semua. Saya tukang nanya-nanya tugasnya ini. Iya. Ada yang tukang edit. Oke, kelihatan? Dari sini biar kelihatan. Halo. Oke, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Semoga Seluma lebih maju, serasan dan seijoan. Amin.